Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kami ingin berbagi dengan semua sahabat muslim dimanapun berada, yaitu berkaitan dengan pamali yang istilahnya pantangan dalam kehidupan yang harus kita tinggalkan. Sebenarnya di dalam pamali kami banyak meneliti kejadian-kejadian aneh, namun pada kesempatan kali ini kami hanya akan memberikan sedikit contoh pamali yang berhubungan dengan orang tua kita dan berhubungan dengan barang tinggalan atau apa yang telah ditinggalkan oleh orang tua kita terhadap kita, sehingga apabila kita melanggar batasan dari apa yang telah ditinggalkan tersebut, kita akan mengalami hal-hal yang sangat merugikan, bahkan sangat menakutkan. Dan ini kami memberi gambaran berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di tempat terapi kami. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, contoh yang pertama yaitu berkaitan dengan barang tinggalan dari orang tua kita. Sewaktu hidup, orang tua kita terkadang pesan. Misalnya, kita ada 3 bersaudara. Sedangkan orang tua punya 2 bidang tanah tinggalan. Nah, tentunya kalau dibagikan harusnya 2 bidang tanah itu untuk ketiga orang anak tersebut. Nah, tapi orang tua pesan sewaktu hidup. Pesannya begini. Misalnya anaknya katakanlah A, B, dan C. Nah, si A ini saat ini sedang kaya. B dan C ini dalam keadaan sangat tidak punya. Nah, dalam keadaan ini orang tua biasanya bilang, A, kamu sudah kaya. Jadi tinggalan 2 bidang tanah yang cuma sedikit itu saya kasihkan terhadap anak B dan anak C. Apa kamu mau menerimanya atau ikhlas dengan pembagian ini, pemberian ini? Si A mengatakan, iya Pak, kasihan. Adik-adik, adik B dan adik C ini dalam kondisi ekonominya sangat buruk atau dalam keadaan tidak punya. Melaratlah kasarnya. Nah, ini terjadilah kesepakatan orang tua terhadap 3 orang anaknya bahwa si A ini tidak mendapatkan bagian dari 2 bidang tanah yang akan ditinggalkan tersebut. Tak lama maka meninggallah si orang tua ini. Begitu juga ibunya meninggal. Kedua orang tua telah meninggal.
Maaf ya, ini memang fakta terjadi. Nah, setelah berjalannya waktu, si A tidak mendapatkan bagian apapun dari 2 bidang tanah. B dan C mendapatkan 1 bidang masing-masing. Dengan berjalannya waktu, setelah 20 tahun kemudian, Allah mentakdirkan lain situasi dari ketiga anak ABCD. Bagaimana situasinya? Anak A yang dulu kaya, oleh Allah dikurangi kekayaannya. Katakanlah yang tadinya 100 menjadi 30. Sedangkan anak B dan C oleh Allah diangkat kekayaannya setelah 20 tahun kemudian tadi menjadi 100. Ini turun menjadi 30 yang A. Nah, dalam situasi inilah si A dengan alasan memakai hukum waris dengan istilah hukum hibah, tidak ada secara pemerintah, akhirnya dia menuntut secara hukum. Jelas kalau dituntut secara hukum pasti lemah ini. Pembagian seperti ini dituntut secara hukum pasti bisa. Maka datanglah orang tersebut pada saya pribadi akan menuntut kedua orang ini secara hukum minta harta tinggalan yang dulu dibagi menjadi 3. Akhirnya terjadilah ini. Harta tinggalan diproses secara hukum, mau tidak mau ini tidak bisa mempertahankan karena tidak mampu melawan hukum yang berlaku. Akhirnya tinggalan ini tadi dijual dan dibagi menjadi 3. Nah, si A ini tadi mendapat bagian akhirnya dari tinggalan 2 bidang tanah tadi setelah dijual. Lalu apa yang terjadi sahabat muslim yang dirahmati Allah? Akhirnya dalam kurang lebih, tidak lebih dari 2 bulan, si A ini oleh Allah diuji. Dalam suatu perjalanan dia terjatuh, suami istri terjatuh, dan di situ didiagnosa banyak terjadi penyakit di dalam tubuhnya, baik yang si perempuan ataupun yang si laki-laki. Pada waktu itu kami, karena ada tempat terapi di tempat kami, mencurigai bahwa si A ini takutnya diguna-guna, disihir dan lain-lain oleh B dan C, adik-adiknya, pamannya begitu. Kami mendeteksinya, bahkan sampai kami mendatangkan guru kami yang lebih ahli. Karena setelah memproses harta tinggalan tadi, kok terjadi seperti ini? Kejadiannya aneh. Setelah kami bersama berusaha, kami menyimpulkan bersama guru kami, ini penyakitnya ternyata medis benar. Yang satunya kanker, yang satunya terjadi patah tulang di daerah tubuh dalam. Dengan kuasa Allah, akhirnya yang terjadi penyakit kanker pada si perempuan ini diproses secara medis karena memang bukan gangguan sihir seperti yang telah dicurigai. Nah, setelah diproses di rumah sakit memang benar ada penyakitnya secara medis. Akhirnya terjadi kemoterapi, terjadi istilahnya terapi rutin. Akhirnya dia sempat sembuh dalam waktu 1 tahun dan terjadi kemoterapi berpuluh-puluh kali, di atas 20 kali. Sekali kemoterapi waktu itu menghabiskan dana 4 juta kurang lebih. Akhirnya dalam setahun kemudian sempat sembuh dari penyakit kankernya.
tapi oleh Allah diberi sakit lagi yang berkelanjutan. Setahun kemudian oleh Allah dipanggil, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dia meninggal dalam keadaan kanker yang sakit sudah stadium 4. Tinggallah sang suami yang juga masih diterapi oleh rumah sakit, yang ada patah tulang di daerah tubuh. Kami pun mengikuti perkembangannya. Dan lama, kurang lebih mendekati 1 tahun setelah kematian istri, itulah si suami juga meninggal dunia. Dan lagi-lagi belum lama setelah si suami meninggal, maka ayah dari si A ini tadi meninggal juga. Dan dari kesimpulan guru kami ini mengatakan ada kesimpulan sedikit pamali. Apa kalau dikaitkan dengan hukum agama? Kewajiban mentaati wasiat orang tua, maksudnya pesan-pesan orang tua terhadap harta tadi wajib ditaati. Ini hanya sebagian contoh yang kami berikan contoh. Di tempat kami merasa sampai pada hari ini dalam 5 tahun terakhir mengalami hal ini sudah 6 kali. Cuma ini saya kasih contoh satu yang berhubungan dengan harta tinggalan. Dan kematian suami istri beserta orang tuanya tadi, orang tuanya si ayah, ini setelah hartanya habis semua. Karena yang berobat, terapi, dan lain sebagainya itu lebih dari harta yang diambil dari saudaranya tadi. Misalnya dapat 100 juta lebih waktu itu, akhirnya habisnya lebih bahkan mendekati 200 juta. Subhanallah. Pesan kami terhadap permasalahan ini, jika Anda mengalami hal yang serupa ini, ikutilah orang tua kalian. Ikutilah orang tua kita, pesan-pesannya kita ikuti. Mudah-mudahan dengan contoh satu ini, kita semua diselamatkan oleh Allah dari bala atau pamali dengan durhaka kepada orang tua kita. Karena ini memang berdasarkan hadis, akan disegerakan siksanya selagi di dunia, yaitu siksa dari orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Di lain kesempatan nanti akan kami sambung dengan contoh yang berikutnya, dengan harapan kita bisa mengambil hikmah dari semua kejadian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.